Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester pada semester 2 untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nama surat Al-A'la diambil dari ayat pertama surat tersebut yang artinya A. Maha Mulia, B. Maha Tinggi, C. Maha Agung, D. Maha Sempurna. Ya, sahabat belajar semuanya, nama surat Al-A'la diambil dari ayat yang pertama bunyinya Sabbisma Rabbikal A'la. Al-A'la itu artinya Maha Tinggi. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita lanjut ke soal nomor 3. Quran surat Al-A'la merupakan salah satu surah yang sering dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika A. Sholat sunnah, B. Sholat wajib, C. Sholat Jumat, D. Sholat rawatib. Ya, sahabat belajar semuanya, surat Al-A'la itu memang sangat sering dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika sholat Jum'ah, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Salah satu yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran adalah makhorijul huruf, agar tidak berubah arti dari ayat tersebut. Arti dari makhorijul huruf adalah A. Hukum tajwid, B. Bentuk-bentuk huruf, C. Tempat keluarnya huruf, D. Panjang pendeknya huruf. Ya, sahabat belajar semuanya, makhorijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Kalian perlu ingat bahwa arti dari makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Berikut kita ke soal nomor 4. Ya, perhatikan ayat berikut. Faja'alahu husya'an. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah A. Ahwa, B. Fahada, C. Tazakka, D. Ahwa. Ya, sahabat belajar semuanya, marilah kita baca potongan dari surat Al-A'la berikut. Faja'alahu husa'an ahwa. Ya, jadi jawabannya adalah D. Jadi ahwanya itu bukan pakai hak besar tapi hak kecil. Jadi ahwa, sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Maksudnya soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Walladzi qaddara fahada. Kesalahan ayat di atas terdapat pada A. Walladzi, B. Qaddara, C. Fahada, D. Walladzi qaddara. Ya, sahabat belajar semuanya, kesalahan adalah terletak pada di sini. Karena sebenarnya harus memakai hak besar, bukan hak kecil. Jadi kesalahannya ada di bagian yang C. Ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Perhatikan ayat berikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Terjemahan dari ayat di atas yang tepat adalah A. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. B. Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan diri. C. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. D. Sedang kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini arti yang tepat dari penggalan surat Al-A'la adalah wal akhiratu, dan kehidupan akhirat
Khairu wa abqa itu lebih baik, khairu itu lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Pesan pokok yang terkandung pada Quran surat Al-A'la ayat pertama adalah A. Perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Perintah untuk berdakwah dan saling memberikan peringatan. C. Larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. D. Larangan kepada manusia yang terlalu mementingkan urusan dunia. Ya, sahabat belajar semuanya, pesan pokok yang terkandung pada Quran surat Al-A'la ayat pertama. Kita lihat ayat pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihisma berarti itu bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Rabbikal A'la, Tuhan yang maha tinggi, berarti di sini bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 9. Nomor 8 maksudnya ya. Salah satu pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-A'la adalah tentang perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Peringatan ini sering juga disebut dengan istilah A. Al-Zikr, B. Tolabul ilmi, C. Tarbiyatul Islamiyah, D. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sahabat belajar semuanya, salah satu pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-A'la adalah tentang perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Ini nama lainnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kepada baik kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Ya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan menyucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan kepada orang lain. 3. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi juara kelas. 4. Berupaya menghafal Al-Quran agar bisa ikut musabaqah hifdzil Quran. 5. Rajin menabung untuk mempersiapkan kehidupan di hari tua. Pernyataan yang sesuai pesan pokok Quran surat Al-A'la terdapat pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Ya, sahabat belajar semuanya, pernyataan yang sesuai pesan pokok Quran surat Al-A'la, mari kita lihat. 1. Perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan menyucikan nama Allah. Lah, ini merupakan sesuai kandungan dari ayat yang pertama tadi, Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan kepada orang lain. Lah, ini tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang tepat adalah 1 dan 2, sehingga jawabannya adalah A. Adapun yang 3, 4 dan 5 ini tidak termasuk dalam kandungan surat Al-A'la, tapi surat-surat yang lainnya. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 10. Ya, berikut merupakan pesan pokok yang terkandung pada Quran surat Al-A'la, kecuali, berarti yang bukan ya. A. Perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah. Nah, ini juga merupakan pesan pokok dari surat Al-A'la. B. Perintah untuk berdakwah dan saling memberikan peringatan. Lah, ini tadi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini juga terkandung dalam surat Al-A'la. C. Larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini memang dilarang menyekutukan Allah, tapi tidak ada keterangan di surat Al-A'la, tapi di surat yang lain. Jadi ini bukan. Kemudian D. Larangan kepada manusia yang terlalu mementingkan urusan dunia. Lah, ini juga terkandung dalam surat Al-A'la. Jadi yang bukan adalah yang C, karena yang kita cari adalah yang kecuali. Baik, sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 11. Ya, meyakini dengan sesungguhnya tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah SWT terhadap makhluknya disebut
A. Iman kepada qadha dan qadar. B. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Rukun Islam yang keempat. Dan D. Rukun iman yang kelima. Ya, sahabat belajar semuanya, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering disebut dengan qadha dan qadar. Adapun meyakini dengan sesungguhnya itu adalah pengertian dari iman. Jadi, meyakini dengan sesungguhnya tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya itu disebut iman kepada qadha dan qadar. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 12. Ya. Ketentuan Allah SWT yang bisa dirubah dengan usaha dan doa manusia disebut dengan A. Qadha dan qadar, B. Takdir mubram, C. Takdir mu'allaq, D. Tawakal. Ya, sahabat belajar semuanya, takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Adapun takdir yang bisa dirubah dengan usaha dan doa manusia itu adalah takdir mu'allaq. Sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 13. Ya. Berikut ini yang merupakan contoh dari takdir mubram adalah A. Kaya dan miskin, B. Sukses dan gagal, C. Pintar dan bodoh, D. Laki-laki dan perempuan. Ya, sahabat belajar semuanya, takdir yang kedua, kalau tadi takdir mu'allaq ya, kalau sekarang takdir mubram. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa dielakkan. Dan di sini yaitu jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan. Ini sudah tidak bisa dielakkan, sehingga ini merupakan jawaban dari soal nomor 13, yaitu D. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 14. Ya. Perhatikan kisah berikut. Ahmad memiliki seekor hewan peliharaan yang amat disayanginya, yaitu seekor kucing yang sangat lucu. Akan tetapi pada suatu hari Ahmad mendapati kucingnya dalam keadaan tidak bernyawa. Ahmad sangat sedih, namun dia menyadari bahwa ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah di atas merupakan contoh dari A. Qadha dan qadar, B. Takdir mubram, C. Takdir mu'allaq, D. Sunnatullah. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini mendapati kucingnya dalam keadaan tidak bernyawa atau mati, dan mati itu termasuk takdir yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu ini termasuk takdir mubram. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar, kita ke soal nomor 15. Ya. Abdullah seorang qori yang akan mengikuti MTQ di tingkat provinsi. Ia berlatih terus-menerus hingga akhirnya Abdullah mendapat juara 1 pada MTQ tersebut. Cerita ini merupakan contoh dari A. Takdir mubram, B. Takdir mu'allaq, C. qadha, D. qadar. Ya, sahabat belajar semuanya, takdir yang bisa diupayakan atau bisa dirubah dengan usaha manusia itu adalah takdir mu'allaq. Contohnya seperti ini, Abdullah maksudnya ya, Abdullah yang terus-menerus berlatih hingga akhirnya mendapat juara 1. Nah itu, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 16 ya. Sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diawali dengan berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh disebut A. Syukur, B. Ikhtiar, C. Sabar, D. Tawakal. Ya, sahabat belajar semuanya, sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diawali dengan usaha dan doa kepada Allah tentunya dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan tawakal ya. Kata kuncinya adalah sikap berserah diri kepada Allah, ini adalah tawakal. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar, kita ke soal nomor 18. Ya, maksudnya soal nomor 17. Agar mendapatkan takdir yang terbaik berupa kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang harus dilakukan adalah A. Bertawakal kepada Allah SWT, B. Berusaha dengan sungguh-sungguh,
C. Sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan. D. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini agar kita mendapatkan takdir berupa kesuksesan, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, karena itu termasuk adalah takdir mu'allaq. Jadi jawabannya A adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 18. Ya, lingkungan biotik merupakan lingkungan A. tumbuh-tumbuhan, B. makhluk hama, C. benda hidup, D. benda mati. Ya, sahabat belajar semuanya, kata kuncinya adalah biotik. Biotik itu adalah benda hidup. Kalau abiotik, benda mati. Karena di sini biotik berarti benda hidup. Jadi jawabannya A adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 19. Ya, perhatikan ayat berikut. Wala tufsidu fil ardi. Kandungan ayat di atas adalah tentang A. perintah peduli terhadap lingkungan, B. perintah menjaga lingkungan, C. larangan berbuat kerusakan, D. larangan merusak tumbuhan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini wala tufsidu dan janganlah kalian merusak fil ardi di dalam bumi kalian. Oleh karena itu, karena di sini wala tufsidu dilarang berbuat kerusakan, maka jawaban yang tepat adalah yang C, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20. Ya, peduli terhadap lingkungan termasuk akhlak A. mahmudah, B. mazmumah, C. sayyi'ah, D. tercelah. Ya, sahabat belajar semuanya, peduli terhadap lingkungan itu merupakan perbuatan yang baik, sahabat belajar ya, sehingga termasuk akhlak mahmudah. Jadi jawabannya adalah A. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 21. Ya, perhatikan beberapa contoh benda berikut. 1. batu, 2. tumbuh-tumbuhan, 3. air, 4. hewan, 5. tanah, D. hama, 6. hama. Benda tersebut yang termasuk lingkungan abiotik terdapat pada nomor, ya, lingkungan abiotik berarti lingkungan yang tidak hidup. Kita lihat di sini adalah 1, 3, kemudian tanah nomor 5. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 5. Sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 22. Ya, salah satu dampak dari ketidakpedulian terhadap lingkungan adalah A. terhindar dari penyakit, B. terjadinya bencana banjir, C. menjadikan lingkungan asri, D. menghindari pencemaran lingkungan. Ya, sahabat belajar semuanya, ketidakpedulian terhadap lingkungan itu salah satunya akan menyebabkan terjadinya banjir, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 23. Salah satu cara melestarikan lingkungan adalah A. menebang pohon sembarangan, B. membuang sampah ke sungai, C. membakar lahan untuk pertanian, D. membuang sampah pada tempatnya. Ya, di sini cara melestarikan lingkungan, tepatnya kita harus membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak akan menyebabkan banjir atau menyebabkan penyakit, sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 24. Menjaga kelestarian udara dapat dilakukan dengan cara A. menebang pohon di sekitar lingkungan, B. menanam pohon sebagai penghijauan, C. mengolah sampah plastik dengan baik, dan D. menggunakan kipas angin. Ya, sahabat belajar semuanya, menjaga kelestarian udara dapat dilakukan dengan cara menanam pohon sebagai penghijauan. Nanti udara kita akan kembali bersih seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, soal yang terakhir yaitu soal nomor 25. Ya, salah satu manfaat peduli terhadap lingkungan adalah A. menambah pekerjaan manusia di masa yang akan datang, B. menunjang kesehatan dan kesejahteraan, C.
C. Meningkatkan ekonomi masyarakat, dan D. Menghilangkan kesenjangan sosial. Ya, sahabat belajar semuanya, manfaat peduli terhadap lingkungan itu akan menunjang kesehatan dan kesejahteraan, karena lingkungan dipedulikan oleh kita sehingga lingkungan menjadi baik dan asri, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.